Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Revolusi Perancis. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Aida Zuraida absen 2, Clara Widiatna absen 7, Fatima Tuzara absen 12, Kayla Tifadianur absen 17, Miralda absen 22, Patricia Abigail absen 27, dan Sama Faunia absen 32. Latar belakang terjadinya Revolusi Perancis. Latar belakang terjadi Revolusi Prancis di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Prancis. Raja Louis ke-16 naik tahta pada tahun 1774. Pemerintahan Raja Louis ke-16 yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide pencerahan dan sentimen radikal, Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan Etats Generaux pada bulan Mei. Sementara itu, tahun-tahun pertama Revolusi Prancis diawali dengan 1. Diproklamirkannya Sumpah Lapangan Tenis pada bulan Juni oleh Etats ketiga. Yang kedua adalah serangan terhadap Istana Bastille pada bulan Juli. Yang ketiga adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada bulan Agustus. Yang keempat adalah Mars Kaum Perempuan di Istana Versailles yang memaksa istana kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. Beberapa tahun ke depannya, Revolusi Prancis didominasi oleh perjuangan kaum liberal, serta munculnya golongan sayap kiri pendukung monarki yang berupaya menggagalkan reformasi. Kemudian, pada Desember 1792, sebuah negara didirikan oleh Raja Louis ke-16, dieksekusi setahun kemudian. Perang Revolusi Prancis akhirnya dimulai pada tahun 1792, dan berakhir dengan kemenangan Prancis secara spektakuler. Prancis berhasil menaklukkan semenanjung Italia, negara-negara rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine. Tentu saja ini menjadi prestasi terbesar Prancis selama berabad-abad. Penyebab terjadinya Revolusi Prancis. Pertama, kekuasaan raja yang absolut atau mutlak. Puncak kekuasaan absolutisme di Prancis ini terjadi pada masa Raja Louis XIV. Kekuasaan tidak berdasarkan pada undang-undang, anggaran kenegaraan tidak disusun secara jelas, tidak adanya kepastian hukum, dewan legislatif, dan kekuasaan dijalankan tanpa batas. Satu hal yang paling menonjol dari sifat absolutisme Louis XIV ini, seperti ucapannya yang terkenal, yaitu L'État c'est moi atau negara adalah saya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa raja adalah orang istimewa dan pusat dari segala-galanya. Ia bebas berkuasa mutlak dalam kehidupan istana dan rakyatnya. Kedua adalah ketimpangan masyarakat. Kondisi ini membuat kecemburuan sosial bagi rakyat, bahkan mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan kemapanan. Keadaan sosial tersebut membagi struktur masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu pertama, bangsawan dan raja. Golongan raja dan bangsawan ini merupakan golongan yang berkuasa di Prancis. Mereka memiliki hak-hak istimewa seperti hak milik tanah, hak atas 1/10 hasil bumi rakyat atau petani, dan serta bebas dari pajak. Golongan kedua yaitu pendeta atau agama yang juga memiliki hak istimewa seperti hak untuk memungut macam-macam pajak seperti pajak gandum, pajak anggur, dan pajak penangkapan ikan. Golongan ketiga yaitu kaum bourgeois atau rakyat jelata. Golongan ini dari kaum pedagang di pusat-pusat perdagangan kota, kelompok intelektual, serta rakyat jelata. Golongan ini sering menentang golongan pertama dan kedua karena mereka sangat dibebani pajak yang sangat tinggi, serta adanya sistem kekuasaan absolut ini yang dijalankan oleh raja dengan dukungan kaum bangsawan dan pendeta. Ketiga, adanya masalah keuangan dan lemahnya wibawa dari raja. Kebangkrutan Prancis disebabkan jumlah utang pemerintah secara defisit anggaran yang semakin meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan dari negara, Raja Prancis menggunakan pajak yang besar kepada rakyatnya. Karena golongan pertama dan kedua tidak dan terbebas dari pajak tertentu, maka beban tersebut jatuh kepada golongan ketiga, yaitu golongan bourgeois, petani, dan buruh di perkotaan. Golongan terakhir ini dikenakan semua jenis pajak. Proses meletusnya dari Revolusi Prancis. Dengan kondisi Prancis yang terjadi seperti ini membuat ketidakpuasan dan kemarahan rakyat pada tahun 1789. Maka pada awal 1789 marak bermunculan plakat-plakat dan lembaran berkala.
Rakyat Prancis boleh angkat bicara di seluruh pelosok Prancis serta menyiapkan pemilihan umum di tingkat daerah. Pada 5 Mei 1789 dilaksanakan sidang majelis di Versailles. Raja Louis menyampaikan karena janji-janji apabila persoalan negara terselesaikan. Namun, rakyat golongan 3 kecewa karena raja tidak mengeluarkan kata sepatah apapun dalam pembentukan undang-undang dasar. Maka sidang tersebut mengalami kemacetan karena ketidaksepakatan mengenai pemungutan suara. Golongan 1 dan 2 ingin pemungutan suara dilakukan secara golongan, sedangkan golongan 3 meminta agar pemungutan dilakukan secara per kepala atau secara individu. Namun Raja Louis tidak mengambil keputusan, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi golongan pertama dan kedua, sedangkan golongan ketiga semakin bersemangat untuk mengadakan perubahan tersebut. Pada 14 Juni 1789, golongan ketiga membentuk Dewan Nasional Konstituante. Dewan tersebut adalah sidang seluruh rakyat tanpa golongan. Pada 9 Juli 1789, Dewan Nasional Konstituante terbentuk. Dewan tersebut membuat rancangan undang-undang dasar dan lahirnya Dewan Konstituante membuat kedudukan raja yang menjadi lemah. Terakhir, pada awal 17 Juli 1789 terjadi penyerbuan di penjara Bastille karena adanya informasi yang raja telah mengerahkan 20.000 pasukan untuk berjaga-jaga di Versailles, Paris untuk menindas revolusi. Penyerangan penjara Bastille ini penanda meletusnya revolusi Prancis, dan rakyat Prancis pun menetapkan 14 Juli 1789 ini sebagai Hari Nasional Prancis. Lalu dampak positif revolusi Prancis yaitu: pertama, membuka kembali jalur perdagangan dengan negara lain. Kedua, menghentikan konflik yang membuat perekonomian lumpuh. Ketiga, Prancis kembali aktif dalam pasar global. Keempat, Prancis kembali aktif dalam upaya perdamaian dunia. Kelima, bergabung dengan PBB. Keenam, dihapuskannya feodalisme. Ketujuh, adanya susunan masyarakat yang baru yaitu petani, buruh, golongan pertengahan, dan kapitalis. Ke-8, pendidikan dan pengajaran yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Ke-9, petani menjadi pemilik tanah, bukan lagi menjadi penyewa tanah. Yang terakhir, timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari revolusi Prancis. Yang pertama yaitu hilangnya nyawa dan harta benda. Ada banyak sekali korban jiwa dan penghancuran harta benda, terutama pada masa pemerintahan teror. Ada pembantaian bangsawan, pendeta dan orang-orang penting lainnya seperti Raja Louis, Marie Antoinette, Murato, dan hotel seperti Deville dihancurkan dan tidak dapat diperbaiki selama masa revolusi. Yang kedua yaitu berubahnya pemerintahan menjadi pemerintahan teror. Revolusi damai yang dimulai pada tanggal 5 Mei 1789 berubah menjadi kekerasan dan menyebabkan teror di Perancis dari tahun 1792 sampai 1794. Selama periode ini banyak pelanggaran hukum yang terjadi, pembantaian berat sebagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk membunuh agar tidak dibunuh oleh para pemimpin klub politik yang lainnya. Yang ketiga yaitu penurunan ekonomi di Prancis. Revolusi Prancis ini menyebabkan penurunan umum pada tingkat aktivitas ekonomi yang menyebabkan terhambatnya kemajuan di bidang pertanian, perdagangan, sektor industri, transportasi dan komunikasi yang terutama pada masa pemerintahan teror. Hal ini menyebabkan pengangguran, inflasi, kemiskinan dan kelaparan bagi masyarakat di Prancis. Yang keempat yaitu gereja versus negara. Revolusi Prancis ini menyebabkan konflik antara gereja Katolik dan negara. Sebelum revolusi, gereja Katolik dan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Namun setelah deklarasi konstitusi sipil, nasionalis milik gereja menyingkirkan hak istimewanya, menyebabkan hubungan yang buruk antara gereja Katolik dan negara. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan hubungan dengan negara lain. Revolusi menyebabkan hubungan buruk antara Prancis dan negara-negara lain. Ide revolusi Prancis merupakan ancaman besar bagi kekuatan dan kerajaan lain di Eropa. Itulah sebabnya negara-negara seperti Inggris, Rusia, Austria, dan negara-negara lain bersekutu untuk mencegah penyebaran gagasan revolusioner ke negara mereka. Selanjutnya ada tokoh-tokoh revolusi Prancis. Yang pertama itu ada Raja Louis ke-16. Pada pemerintahan Raja Louis ke-16, Raja Louis ke-16 ini tidak memiliki wibawa yang cukup untuk mengontrol
itu membuka peluang lebar bagi mutusnya sebuah revolusi besar yang kelak akan mengubah sistem kenegaraan Prancis. Kemudian Raja Louis XVI ini akhirnya ditangkap dan diadili saat revolusi Prancis terjadi. Dia dihukum mati pada tahun 1793 dengan metode guillotine atau hukum pancung di depan orang banyak yang saat itu menyorakinya. Yang selanjutnya itu ada Marie Antoinette. Setelah menikah dengan Louis XVI pada 17 tahun, dia menjadi putri mahkota Prancis dan akhirnya menjadi ratu Prancis pada saat suaminya naik ke atas sebagai raja. Sebetulnya gelarnya sebagai pangeran Prancis tidak pernah dipuji oleh rakyat, melainkan sifat dari sikapnya yang selalu menimbulkan kontra di tengah kemiskinan rakyat Prancis kala itu. Antoinette dinilai terlalu boros dan hanya mementingkan kemewahan. Dia gemar berpesta, berbusana mahal, dan memiliki properti mewah di mana saja. Tindakannya yang dirasa tidak memiliki empati terhadap kesusahan rakyat itulah yang memunculkan kebencian dan berujung pada revolusi Prancis. Nah, selanjutnya ada Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam revolusi Prancis. Dia menjadi seorang pimpinan militer dan politik negara Prancis pada saat perang revolusioner. Pada masa kejayaannya, dia berhasil melebarkan kekuasaannya di banyak negara, terutama Eropa Barat. Karir militernya sangat cemerlang pada era revolusi Prancis dan menjadikannya salah satu pimpinan yang paling disegani di dalam. Peran Napoleon pada era revolusi Prancis mulai terlihat saat dia memukul mundur pasukan monarki dan pasukan kerajaan Austria yang dianggap sebagai bidang kudeta dan tanggung-tanggung. Napoleon dengan ambisinya dapat melancarkan serangan brutal dengan melemahkan banyak yang di kapal. Selanjutnya ada Voltaire. Voltaire adalah penulis dan filsuf Prancis pada era pencerahan. Voltaire dikenal karena tulisannya, filsafat yang tajam, dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak-hak mendapatkan pengadilan yang patut. Dia adalah pendukung vokal terhadap reformasi sosial, walaupun Prancis saat ini menerapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman yang keras bagi pelanggarnya. Dia sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan institusi Prancis pada saat itu. Yang terakhir ada Jean-Paul Marty. Jean-Paul Marty 1743 sampai 1793 adalah seorang dokter yang menjadi aktivis politik, berusaha keras untuk memposisikan dirinya sebagai contoh hidup dari kebijakan revolusioner dan transparansi. Dia adalah editor surat kabar Le Homme du Peuple atau Taman Rakyat yang didedikasikan untuk membuka kedok musuh revolusi. Bersama masyarakat miskin yang tak pernah dia tinggalkan, Marty terus mendorong upaya pemberontakan yang revolusioner dan radikal. Bahkan dia terus-terusan meminta eksekusi mati terhadap penguasa diktator demi menyelamatkan revolusi dan mewujudkan mimpi menjadi enzim keadilan sosial. Dan selama 2 tahun, Marat tak hentinya menyuarakan pandangannya monarki harus dihapuskan. Kesimpulan Revolusi Prancis. Revolusi Prancis memiliki arti penting dalam sejarah dunia. Revolusi Prancis terjadi perubahan yang fundamental dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kedua, melalui revolusi Prancis, bangsa di dunia disadarkan oleh penting ditegakkannya pemerintahan yang demokratis yang mengakui hak-hak rakyat warga negara dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan membatasi kekuasaan pemerintah. Ketiga, melalui revolusi Prancis, bangsa-bangsa di dunia disadarkan oleh kenyataan bahwa selama berabad-abad, rakyat di seluruh dunia berada di bawah kekuasaan yang absolut, baik raja, tuan tanah, maupun golongan yang mengatasnamakan kekuasaannya pada kekuatan agama. Abad pertengahan, Revolusi Prancis merupakan cerminan ketidakpuasan sebagian besar masyarakat Prancis terhadap sistem pemerintahan yang absolut. Terjadinya Revolusi Prancis berdampak besar di berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Dalam bidang politik, muncul dan berkembangnya supremasi hukum, paham demokrasi, nasionalisme, aksi revolusioner, serta bentuk pemerintahan publik. Pemerintahan republik. Selain itu, Revolusi Prancis juga berdampak pada datangnya hak asasi manusia. Mereka ingin menyelamatkan bangsanya dari kebodohan,
dan keterbelakangan akibat munculnya nasionalisme demokrasi dan munculnya hak asasi manusia. Mereka ingin menyelamatkan bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan akibat penjajahan. Oleh karena itu, mereka mendirikan organisasi-organisasi kebangsaan yang bertujuan memajukan bangsa.